Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi generik strategis. Jadi kelompok 1 beranggotakan Muhammad Zikri Fajar, Anugrahi Cindy, Bella Permata Wahyuni, Tessa Naomi, dan Veronica Cahyaningrum. Materi pertama yaitu a best cost provider strategy. Jadi, best cost provider strategy memberi pelanggan nilai lebih untuk uang yang telah mereka bayarkan dengan menggiring mereka kepada sebuah pemahaman akan sebuah produk yang sempurna dengan biaya lebih sedikit dibanding pesaing. Konsumen akan memperoleh dengan harga dan biaya yang paling rendah dibandingkan dengan pesaing yang menawarkan produk yang memiliki atribut yang lebih kecil dan dapat diperbandingkan. Contohnya yaitu meskipun Toyota Motor Company terkenal dengan strategi biaya rendahnya, ia menerapkan strategi biaya terbaik ketika memproduksi model mobil mewah Lexus untuk bersaing dengan produsen mobil mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz. Manajemen Toyota mulai menjadikan Lexus sebagai mobil berkualitas premium dengan harga di bawah kompetitor. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan Toyota yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu merancang sebuah array dari karakteristik performa yang tinggi dan fitur kelas atas ke dalam model Lexus sehingga membuat mereka sebanding dalam kinerja dan kemewahan untuk model high-end. Lalu ada mentransfer kemampuannya dalam membuat model Toyota berkualitas tinggi dengan biaya rendah untuk membuat model Lexus berkualitas premium dengan biaya di bawah pembuat mobil mewah lainnya. Lalu menggunakan biaya produksi yang relatif rendah untuk menjual lebih murah dibandingkan model Mercedes dan BMW. Selanjutnya adalah broad low cost strategi. Broad low cost strategi adalah strategi di mana perusahaan menjual produk dan jasanya kepada pelanggan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Perusahaan yang memiliki keunggulan biaya menyeluruh dapat memanfaatkan keunggulan tersebut untuk menetapkan harga rendah atau mengambil margin laba yang lebih tinggi. Selanjutnya, contoh perusahaan yang menerapkan strategi broad low cost strategi ini adalah AirAsia. Mengapa? Karena company background AirAsia adalah sebuah maskapai penerbangan bertarif murah yang berpusat di Bandara Internasional Kuala Lumpur. AirAsia memfokuskan diri pada segmen dengan biaya terjangkau atau low cost carrier. Saat ini AirAsia memiliki jaringan rute yang membentang di lebih dari 20 negara. AirAsia terus membuka jalan bagi penerbangan berbiaya terjangkau lewat solusi inovatif, proses efisien dan pendekatan yang baru bersama anak-anak perusahaan seperti AirAsia X, Thai Air Asia, Indonesia Air Asia, Philippines Air Asia Inc., dan Air Asia Jepang. AirAsia telah menjadi perusahaan LCC terkemuka di Asia dengan perolehan laba bersih tahun 2012 sebesar 1,87 miliar ringgit, sekitar 5,88 triliun. Melonjak 238% dibanding 2011, sebesar 555 juta ringgit atau 1,73 triliun. Hal tersebut tidak lepas dari strategi perusahaan dalam menerapkan low cost yang baik. Broad differentiation strategi. Strategi diferensiasi produk adalah strategi perusahaan untuk bisa bertahan di tengah persaingan bisnis. Dengan tetap berinovasi, produk baru setia menawarkan layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Perusahaan mestinya mempunyai satu hal yang berbeda dan unik dibandingkan dengan para kompetitor karena banyak sekali produk-produk baru yang masuk dalam pasar dagang. Perusahaan harus dapat bersaing dengan berbagai pilihan. Salah satu caranya yaitu dilakukan diferensiasi merek dan produk. Dengan adanya strategi diferensiasi produk, perusahaan dapat menonjolkan keistimewaan dari produk yang ada serta menambah nilai jual kepada calon konsumen. Sebagai contoh, sebut saja sebuah perusahaan FMCG akan meluncurkan produk kopi saset terbaru. Untuk mengungguli diri dari kompetitornya, perusahaan memperkenalkan produknya dengan harga yang lebih murah dan rasa yang lebih ringan. Dari keunggulan ini, tim marketing dapat memberanikan produk sebagai kopi murah dengan rasa yang nikmat. Contoh, diferensiasi produk dari segi harga dapat diamati dari produk Apple. Seperti yang kita ketahui, Apple dikenal sebagai merek gadget dengan harga yang terbilang cukup tinggi. Namun, harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas produk yang menggunakan teknologi terbaru dan belum pernah digunakan oleh kompetitornya.
Selain itu, Apple juga menarik minat konsumen dengan memperkenalkan hype baru sebelum produknya diluncurkan. Strategi ini merupakan cara yang cerdas untuk mengkampanyekan produk sehingga penjualan pre-order meningkat. Untuk selanjutnya ada fokus low cost strategi, yang dimana adalah strategi yang fokus utamanya adalah pada penyediaan produk yang murah ketimbang yang ditawarkan oleh pesaing. Strategi low cost adalah dengan mengembangkan saluran distribusi produk yang lebih murah. Bagi perusahaan yang menganut strategi low cost, biasanya akan saluran pemasaran dan pendistribusian produk yang relatif pendek. Perusahaan mendistribusikan produk hingga ke konsumen akhir dengan menggunakan agen atau distributor yang sedikit. Bahkan perusahaan yang menerapkan strategi low cost ini lebih memilih menerapkan direct selling untuk menjual produk atau jasanya ke konsumen akhir. Dengan menerapkan direct selling akan mengurangi biaya pemasarannya. Untuk contohnya adalah di bukabuku.com, toko buku online yang menghadapi persaingan dengan cara memberikan diskon untuk semua koleksi bukunya, baik buku lokal maupun impor. Hal yang sama juga dilakukan dengan Maxi, jaringan supermarket yang menjual berbagai barang seperti layaknya supermarket besar, namun dengan harga yang lebih murah. Berikutnya adalah focus differentiation strategy. Strategi diferensiasi dengan fokus pada ceruk pasar yang lebih sempit. Strategi ini membutuhkan penawaran fitur unik yang dikhususkan untuk memenuhi permintaan yang sempit. Namun, karena target pasar yang lebih sempit, tantangan bagi perusahaan adalah untuk beroperasi di pasar secara menguntungkan. Permintaan dalam ceruk pasar biasanya kecil untuk memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomi. Contoh perusahaan yang menerapkan focus differentiation yaitu Land & Company. Lands' End adalah perusahaan peritel pakaian yang bermarkas di Wisconsin. Perusahaan ini memfokuskan diri dalam bidang pakaian casual, luggage, dan perabotan rumah tangga. Sebagian besar, bisnis dilakukan lewat pesan surat dan penjualan lewat internet. Namun, perusahaan juga menjalankan lebih dari selusin operasi retail, termasuk di luar Amerika yaitu di Inggris, Jerman, dan Jepang. Sekian, terima kasih.